Oke, selamat pagi semuanya. Jadi seperti biasa, di video mingguan kali ini kita akan bahas review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 16 sampai 20 November 2020. Nah, sebelum itu seperti biasa, kita lihat dulu list minggu kemarin ada apa aja. Jadi list minggu kemarin itu yang pertama ada saham Pegas, ada SKMI, ada Java, ada BBRI, ada Cepin. Nah, BRI ini kita expect-nya turun dulu tapi ternyata nggak turun-turun. Nanti coba kita bahas di sedikit BRI ya. Terus ada Cepin yang koreksi. Jadi ini list sahamnya. Sekali lagi, list saham yang tidak masuk minggu ini bukan berarti jelek. Bisa jadi sedang markdown, bisa jadi akumulasinya cuma kurang besar aja. Jadi bisa tetap dijadikan watchlist. Oke? Nah, kita langsung aja ke pembahasannya untuk minggu ini. Jadi pertama-tama kita lihat dulu IHSG. IHSG jujur dari saya selalu bilang di grup IHSG koreksi dulu. Bahkan kemarin pun saya pikir bakal koreksi di area konsolidasi sini. Tapi ternyata saya salah, malah dia breakout lanjut naik. Terus gimana? Kalau menurut saya harusnya ada koreksi dulu sih. Harusnya ada koreksi dulu, mungkin area 5.400, mungkin dapat 5.450, mungkin dapat 5.450 sampai 5.500 lah. Mungkin koreksi dulu. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang kemarin sempat ikutan acara di Sukor juga, saya sempat mention beberapa saham, itu bukan berarti Senin langsung di HK. Tapi ditunggu dulu atau nyicil oke. Kenapa harus nyicil ya? Masih oke. Sahamnya masih bagus, money flow-nya atau broker summary analysis-nya masih bagus. Jadi boleh untuk dicicil. Tapi kalau untuk langsung HK, untuk full limit atau bukan full limit, saya nggak sarankan full limit, tapi full cash maksudnya lebih baik jangan. Tunggu dulu karena ada potensi koreksi. Mengingat candle terakhir pun kurang oke. Candle terakhir pun kurang oke, ya mungkin minggu depan harusnya akan koreksi dulu sih market. Harusnya akan koreksi dulu market karena beberapa saham blue chip pun sudah mulai ada di posisi jenuh beli, overbought. Jadi udah di posisi jenuh beli, bandarmologinya pun akumulasi bagus enggak, distribusi jelek juga enggak. Jadi rasanya mungkin minggu depan akan koreksi dulu. Tapi ya kalau saya salah lagi ya mohon dimaafkan. Cuma dari saya pribadi udah punya trading plan saya sendiri di saham-saham saya. Jadi nggak khawatir mau indeksnya di bawah naik, turun, saya siap. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke list 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar. Yang pertama itu ada MDKA. MDKA sempat kita mention di dekat box merah waktu itu. Dari sini kita udah bilang bahwa akan ada koreksi dan benar ternyata turun sampai box merah, ternyata nggak sampai masuk box merah, dekat area box merah. Di sini pun kita udah kasih entry, nasihat untuk entry di channel Telegram. Silakan aja dicek, ada naik terus, nutup gap 19.30, nutup gap turun lagi. Terus gimana? Kalau sekarang, posisi sekarang dari tanggal 16 ini masih akumulasi. Jadi dari sini sampai sini. Ntar saya coba warnain pakai kotak biar enak. Nah, dari sini sampai sini. Merah itu masih akumulasi. Nah, di sini ini masih akumulasi buat saham MDKA. MDKA kemarin pun rebound, sempat kena supportnya, lalu rebound lagi. Ya, hopefully bisa membentuk higher low. Nah, ini salah satu yang menarik nih. Saham MDKA. Oke, next setelah MDKA itu selanjutnya ada apa lagi, Pak? Selanjutnya ada Pegas. Pegas ini list minggu lalu yang naik cukup besar, dan minggu ini masuk lagi. Kenapa masuk lagi? Karena akumulasinya juga bagus. Kita coba lihat saham Pegas. Nah, saham Pegas ini akumulasi mayoritas investor asing. Dia breakout. Jadi kita ini
selingan aja. Jadi kita harus bisa baca story dari satu tren sahamnya sedang apa. Nah, kalau kita lihat ini baru breakout. Di sini dia buat base konsolidasi, tentu karena udah terjadi. Base konsolidasi naik, dia breakout, dia sempat pullback satu hari. Ini resisten tertembus jadi support. Pullback, naik lagi, dan kemarin naik pun disertai akumulasi lagi. Ya, naik pun disertai akumulasi lagi. Jadi itu buat saham Pegas. Risk rewardnya silakan diatur sendiri. Buat saham Pegas. Cuma yang pasti, seingat saya, ntar saya bukain ya. Oke. Nah, seingat saya, Pegas itu salah satu yang statistik window dressingnya cukup oke. Dalam 10 tahun terakhir, Pegas 90% selalu naik dengan rata-rata kenaikan 3%. Lalu ada saham lalu 5 tahunnya 100%, 3 tahunnya 100% juga. Ini Pegas. Cuma bedanya dari tahun-tahun sebelumnya, kalau Novembernya turun, ini Pegas Novembernya naik. Itu bedanya aja sih. Dan memang bulan November ini banyak anomali ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang di luar ekspektasi, bahkan ekspektasi semua orang, ekspektasi analis. Oke. Nah, jadi ini Pegas, ya batasi aja resikonya kalau dia balik closing di bawah 13.446 ya mungkin boleh di stop dulu. Tapi kalau misalkan indeksnya merah, terus Pegasnya ikut turun, itu juga bisa dijadikan watchlist juga. Biasanya kalau indeksnya ikut koreksi, saham-sahamnya ikut koreksi juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah saham Java. Nah, saham Java kemarin dia gagal breakout, lalu dia uji support lagi. Kalau kita lihat sekilas, ini untuk hari Jumat di candle terakhir ini masih akumulasi. Kita tarik sampai 1 minggu ke belakang masih akumulasi juga. Jadi di area sini setelah dia breakout terus 4 candle sisanya itu akumulasi. Memang ada di sini memang ada resisten yang cukup kuat untuk saham Java. Sudah 1 kali, 2 kali, kayaknya hampir berapa kali diuji, nggak tembus juga, nggak breakout juga. Seperti itu. Ini buat saham Java. Nah, selanjutnya adalah LSIP. Seminggu terakhir LSIP diakumulasi. Ini kalau kita lihat ini adalah area base konsolidasi. Oke, apply. Nah, area base konsolidasi dia kemarin breakout juga, volumenya cukup tinggi di atas rata-rata. Terus ya udah, kita tinggal set trading plan kita, mau beli di berapa, mau jual di berapa. Yang pasti ini saham menarik, LSIP. Oke. Nah, selanjutnya ini ada LSIP, selanjutnya itu adalah ISSP. Ini saham kurang liquid sebenarnya, rata-rata transaksi cuma 2 miliar. Ya mirip-mirip sama SKMI lah. Mirip-mirip sama SKMI. Cuma kenapa berani saya bahas? Karena saya lihat bandarmologinya cukup menarik, broker summary analisisnya cukup menarik. Nah, kita lihat aja ISSP seminggu terakhir. ISSP ini sempat masuk list akumulasi juga beberapa kali. Cuma nggak tahu pada notice atau enggak. Nah, ini akumulasi 5 hari terakhir kenaikan di average 146 sekarang 154. Average 146 sekarang 154. Ini koreksi, dan waktu koreksinya kita lihat aja. Waktu koreksinya ZP-nya baru jualan dikit juga, dan yang nampung itu bukan broker retail. Yang makan barang bukan broker retail. Dan kenaikan di sini volume besar, dan di sini itu berbeda. Kalau kenaikan di sini kita lihat tanggal berapa ini? 10/7/2020, 7 Oktober. 10/7/2020. Nah, kita lihat kenaikannya didominasi oleh investor retail, YPPD, CC, EP, KK, NI turun lagi. Tapi kalau yang ini kenaikannya
di candle beberapa hari terakhir itu kenaikannya didominasi bukan oleh investor retail. Jadi itu yang membuat saya mempertimbangkan oke, kayaknya ISSP ini bisa nih masuk list akumulasi. Tetapi perlu Bapak Ibu sadari bahwa saham ini masuk kategori saham lapis 3 yang volatile-nya cukup tinggi. Jadi pastikan Bapak Ibu yang punya waktu di marketnya cuma sebentar, yang cuma sehari sekali mantau, 2 hari sekali mantau, lebih baik pilih saham lain. Tapi kalau Bapak Ibu yang bisa on screen, time on screen-nya besar atau banyak, atau bisa meluangkan waktu lebih banyak buat di market, ya mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan untuk trading cepat atau fast trade. Paling seperti itu. Nah, pesan dari saya terakhir itu adalah jangan lupakan saham-saham consumer, terutama saham MAPI sama saham RALS. Saham RALS ini kalau Bapak Ibu masuk ke 700 itu udah cukup menarik menurut saya. Cukup menarik. Kenapa? Dia udah breakout loh dari ini, kalau kita rubah ke weekly, grafik ke weekly, dia udah breakout area konsolidasi besarnya dari berapa bulan nih? Hampir 6 bulan. Jadi ini RALS cukup menarik. Tunggu dulu 700 pullback lalu naik lagi. Ini cukup menarik. Saya nggak bisa masukin ke list akumulasi karena ini potensi koreksi dulu 40 poin, sekitar 5%. Cuma ini menarik. Mungkin nanti saya bahas juga di channel Telegram. Seperti itu. Lalu saham-saham CPO juga itu mulai menarik, masih menarik. Untuk banking rasanya istirahat dulu. Banking BBRI yang saya expect bakal breakout ternyata masih belum breakout, dan secara money flow pun mulai sedikit. Secara money flow pun mulai berkurang. Ya strateginya kemarin aja, seperti kemarin yang pernah di-share. Antara beli di sini, antara beli di breakout atau beli di sini. Ya, tinggal atur aja uangnya seperti apa, money manajemennya seperti apa. Gitu. Saya pribadi belum punya saham Bank BRI karena belum dikasih entry point atau harga entry-nya. Gitu. Nah, satu lagi terakhir. Jadi untuk minggu depan, bukan minggu depan, tapi untuk ke depan, saya akan buat satu satu series yang dinamakan series bahas saham gorengan. Intinya seriesnya mengenai bahas saham gorengan. Bagi Bapak Ibu yang punya ide namanya, mungkin boleh bantu komentar apa. Intinya saham-saham lapis 3 yang ada corporate action atau ada akumulasi besar, saya akan bahas tapi dengan catatan selalu disclaimer on. Karena saham lapis 3 likuiditas nggak besar dibahas dan publik sepakat untuk masuk, biasanya bisa jadi bencana. Jadi nanti di awal pembukaan pun saya akan ingatin betul-betul bahwa ini saham lapis 3 buat trading cepat aja. Yang nggak bisa trading cepat lebih baik nggak usah. Jadi kayak gitu. Oke? Nanti ditunggu aja video pertamanya, saya udah dapat saham apa, ditunggu aja. Dan ya saya harap bisa bermanfaat dan membuka pikiran Bapak Ibu bahwa saham gorengan itu seperti apa. Oke? Atau mungkin bukan saham gorengan sebutannya, tapi saham yang ditransaksikan dengan transaksi semu, seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang.